Enggak, saya merasa menyesal aja ngangkat teleponnya di tanggal itu gitu. Jadi Ngangkat telepon istri Mario Teguh. jadi Enggak, ini istrinya Mario Teguh. demi Allah, saya tuh kayak ngerasa bersalah aja sama suamiku gitu, sama Mas Ijo yang emang ngajarin aku rendah hati, sederhana. Kayak jadi kayak gini gitu loh. Kita yang beli. Kita disuruh branding keliling dunia Om Ded. Iya, tapi kita yang bayar. Anda yang beliin dia tiket first Demi class. Tuhan yang Maha Iya. Kuasa. Itu ada buktinya Traveloka. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Oke, katanya adalah korban penipuan Mario Teguh. Katanya. Iya. Bener ya? Udah laporan polisi. Sudah Om Ded. Oke, ini adalah Syarah dan Sunyoto Indra Prayitno. Korban, saya tuh baca beritanya gitu. Nah, saya masih nggak ngerti. Jadi saya mau coba di tengah-tengah nih. Korban penipuan tuh definisinya gimana? Kan dia brand ambassador. Kalau brand ambassador emang dibayar. Bukan brand ambassador. Hah? Kita ada kerjasama. Jadi, Bukan BA. Bukan. Karena saya BA banyak nih. Bukan Kalau BA. BA saya juga dibayar gitu maksudnya. Iya. Nah, kerjasama. Kerjasama tuh apa pengertiannya? Ya dia masihnya atau Iya. dia- Apa namanya? Oke. Deketan dikit Kerjasama. coba. Kerjasama ya istilahnya kita bayar dia untuk mengembangkan produk kita gitu kan, karena memang beliau ngajakin kita kerjasama untuk mengembangkan produk kita, yaitu skincare dan rumah cantik Kanimochi. Itu seperti salon lah gitu Om Ded. Oke, bukan BA. Bukan Bukan. BA. Berarti partner bisnis. partner Iya. bisnis. Partner bisnis sih tugasnya apa? Kalau BA kan tugasnya Networking. mempromosikan network. Iya, jadi aku cerita sedikit ya Mas Ded. Jadi pertama itu beliau menghubungi kami, istri beliau. Bukan kalian hubungin mereka? Bukan dong, Bukan. siapa kami mau hubungin mereka? Mana Siapa berani kami? gitu. Kami orang kampung. Oh. Mungkin nggak kalau kami hubungin mereka? Ya kan bisa aja dari Instagram gitu. Nggak mungkin Mas Ded. Siapa kami? Nggak mungkin ada keberanian kami untuk hubungin dia. Tapi kan duitnya banyak, bisa aja. Duitnya banyak tapi kan dihina orang kampung terus. Ya tapi memang kita bangga jadi orang kampung. Jujur kan. Kampung tapi tidak kampungan. Iya. Oh, beda. Jadi kalian dihubungin. Kok Dihubungin. bisa tahu kalian ada bisnis? Karena sebelumnya kami sudah ikut Net 89 atas lihat Zoom beliau. Jadi sebelum kejadian penipuan kerjasama ini, kami sudah pernah masuk nyemplung di Net 89 sekitar 1 miliar. Di luar dari bisnis yang ini. 1 miliar. 1 miliar. Iya. Sorry coba kasih Net 89 ini apa? Jadi gini, Robot trading mungkin ya, Uh-uh. yang kemarin sempat viral itu. Jadi kita sebelum istilahnya sebelum Oh, dia kerjasama punya ini robot tuh, trading atau gimana? bukan. Jadi Pak Mario ini yang kami tahu karena kami lihatnya dari Zoom kan. Pak Mario ini dia selalu mengadakan Zoom di Facebooknya beliau MT. Nah beliau itu kayak bikin Zoom dan di Zoom itu dia kayak mengarahkan tentang trading, tentang investasi. Pada saat itu kan Corona kan, 2021 Corona. Nah beliau tuh mengarahkan orang untuk nabung di situ, investasi di situ karena Oke. katanya prosentasinya lebih baik daripada uang di deposito Oke. dan sebagainya gitu. Masuklah. Akhirnya karena dari situ ya kami masuklah, dihubungilah oleh tim beliau. Jadi kita kayak ngisi form gitu loh Om. Oke. Nah kita ngisi form, terus ada yang pihak mereka menghubungi, pihak dari Billions Group itu menghubungi. Ya siapa sih yang nggak percaya kalau ada sosok yang kita anggap motivator? Saya nggak percaya. ya Saya nanya siapa saya? Ya kalau kami, kami terus Boleh terang dong. iya, Tidak melanggar aturan, tidak Iya. melanggar undang-undang. iya, Saya percaya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. ya kami pada saat itu kan percaya kan Mas Ded. Nah kemudian ada tim beliau yang hubungin kami. Nah kami nyemplung tuh pertama nggak langsung 1 M, kayak 350 juta. Oh, dapat untung langsung. Belum Om Ded, belum. Habis 350 juta itu, nah karena apa sih si pihak apa sih namanya ya? Ya kayak yang disarahkan oleh Billions Group itu Iya, iya, menghubungi kami, yang ngasih tahu. Salesnya lah gitu. Ya salesnya lah ya, salesnya Ngadain acara segala ngadain macam. acara apa-apa. Ya udah, kita kan namanya merasa uang 3,5 menurut kita besar ya Mas Ded. Akhirnya kita ikutlah untuk acara yang
Bandung. Waktu Pengen itu tahu acara lebih detail lagi gitu Oke, kan. ini kayak MLM gitu ya? Iya, modelnya lebih Modelannya kurang kayak gitu. begitu. Karena ada acaranya, ada Ah. seminarnya, ada Betul. apanya gitu. ya, Oke. karena kita ngerasa Karawang Bandung itu kan dekat banget. Ya udah kita bener-bener pengen datang karena pengen buktiin ini bener atau enggak. Datanglah. Nah di sana datanglah ketemu langsung dengan beliau. Ya betapa senangnya kami kan ketemu beliau. Nah beliau menjelaskan lebih detail di situ. Kayaknya bukan hanya kami ya. Setelah pulang dari situ banyak banget yang nyemplung langsung banyak. Nah, Istilahnya top up mungkin top ya. up. Oleh Mario Teguh. Ya Bukan. dia Iya memang kan ketika acara itu kan Mario Teguh kan ngejelasin panjang lebar perusahaan ini bakal aman 10 tahun lagi segala macam lah. Nah, otomatis kan kami istilahnya calon investor yang merasa punya uang kan berani masukin lagi, apalagi di masa pandemi itu kita mau usaha apapun juga susah Tapi kan kan gitu. tahu kalau namanya bisnis itu bisa untung bisa rugi tahu dong. tahu. Tahu. Lalu Gitu. gimana caranya bisa percaya orang mengatakan Karena bisnis? dia bilang di situ pun akan ada loss-nya, nggak selalu win. Ah, Jadi itu yang bikin kita percaya. Oh iya, karena bisnis itu kan nggak selalu untung. iya, Makanya kita percaya itu. oke. Nah nyemplunglah lagi pulang dari situ udah menggebu-gebu kan, excited karena mendengar penjelasan beliau. Bagus sekali penjelasannya. Bagus tuh. sekali. Kalau nggak bagus nggak mungkin kita nyemplung sampai 1 M lebih. Menurut kami penjelasannya bagus, tapi ya balik lagi. Ini ya. jelasin Pak Mario Teguhnya. Iya, kita ada fotonya kok. Ngejelasin hal karena, ini. Iya, karena saya tipikal gini, Om Ded mungkin kalau lihat Instagramku aku jarang posting, tapi aku tuh suka kenangan. Jadi kalau ketemu siapapun aku foto aja, tapi belum tentu aku posting. Oke. Jadi Ini ya- Anda posting. Enggak Oh, enggak. posting. Oke. Pada saat itu aku nggak posting, tapi kita punya bukti itu gitu. Oke. Lalu Anda nyemplung 1 miliar. Totally 1 miliar. Oke. Untung. Alhamdulillah tidak. Buru-buru kok untung kan? Kan baru ikut langsung 3-4 bulan kemudian tutup. Bagaimana mau untung, Om Ded? Robot trading nih. Robot Iya. trading. Masa Mario Teguh main robot trading sih? Astagfirullah, demi Tuhan yang Maha Kuasa, Pas Ded. Masa aku mau bohong? Muka aku udah dilihat semua orang, masa kita mau bohong? Oke, tutup ya. Iya, tutup. tutup. Tapi oke, saya masih berusaha untuk belain beliau ya. Ya. Kan tutup nih. Tutup. Namanya bisnis kan bisa untung bisa tutup. Betul. Apalagi robot trading waktu itu dilarang ya. Ya. Ya, Iya, dilarang. itu kalau nggak salah bulan Januari ya. Oke, rugi kalian 1 Rugi, miliar. Kok rugi. ya masih mau ikutan? Ikutan apa? Lah itu yang 5 Nah, miliar. dengerin dulu. Oke. Kan pas rugi itu Beda aku cerita ini. beda Beda cerita lagi. Beda. Oke. Orangnya Nah, sama. orangnya Orangnya sama. sama. Ya, pada saat Kaset lama tutup lagu rusak ya. kaset lama lagu kusut. Lagu Udah kusut. kusut banget deh. Nah, terus pas abis itu aku ngubungin personal dia untuk nanyain trading. Nih, aku tambahin ya, jangan bilang aku hubungin beliau untuk ngajak kerja sama. Tapi aku nanyain beliau itu untuk nanyain trading dan itu ada bukti chatnya Kemana nih gitu. ke istri beliau. Bukan, Aku maksudnya kenapa tradingnya Iya, gitu. kenapa Oke, tutup? Aku oke, alasannya oke. gini, downline-ku banyak. Betul, downline-ku banyak karena orang tuaku, mami, papi, uwa, tante, ya semua lah, sekeluarga besar lah, kelbes. Om Ded, orang lagi sedih malah diketawain loh, Om Ded. Ini beneran loh, Om Ded. Ya saya paham sih, cuman Itu aku bilang 1 miliar, saya sebenarnya nggak bisa lebih. membayangkan gimana Anda dibenci dengan keluarga besar Iya. Anda. Itu yang jadi Iya, masalah. itu makanya Om Ded, itu beban moral yang luar biasa. Iya. Sampai Oke. di situ ada chat kami dengan beliau itu kami ngomong gini, Bu, saya sih nggak masalah. Di situ saya udah ridho lillahi ta'ala. Heeh. Tapi di mana downline-ku? Kalau ada kejelasan, emang pasti nggak cair atau apa. Aku tuh kayak kok nggak tega ya sama Ya. orang-orang yang ikut kami Yang gitu. butuh duit, yang Butuh duit. tabungannya habis. Dibalikin. Enggak dong. Enggak dong. Siapa yang mau balikin? Enggak. Nah akhirnya aku chat terus tuh memang karena ya itu nanyain uang. Nah tiba-tiba tanggal 13 nggak ada hujan, nggak ada angin nih. Di saat hati kita lagi ya udahlah harus mengikhlaskan trading. Tanggal 13 Agustus beliau telepon. Gimana nggak deg-degan ya kan? Ditelepon sama istri motivator, ya kan? Oke. Mas Ded, aku pikir deg-degan tuh uang aku mau ada solusi. Oh, kirain mau dibalikin. Iya, mau ada solusi lah, dibalikin gimana, gitu kan. Apa satu ya minimal 20% lah gitu kan, 200 juta atau 300 juta gitu kan. Ternyata enggak dong, malah dia begini. Bu Syarah bisa masuk uang banyak di trading, itu gimana ya ceritanya? Bisnisnya yang apa ya? Terus boleh nggak jelasin bisnis Bu Syarah? Kok kamu ya? Kok Demi belum- Tuhan yang Maha Kuasa boleh dibuka itu story. Enggak, kok kamu ya mau bodoh? Iya, aku bodoh makanya. Kan udah ketipu, yang bukan ketipu, kan udah rugi yang awal. Kok nggak curiga yang kedua? Karena dia selalu bilang bahwa dia pada saat aku hubungin itu yang tentang aku nagih-nagih net, dia bilang itu kalau dia tuh coaching.
Jadi dia tuh hanya dibayar untuk coaching. Oh, oke, Jadi bukan bisnis dia. kata dia itu kerjasamanya pun sudah berakhir. Oke, jadi dia ya coaching lah ya. Iya, Oke. bilangnya Ya, pada saat oke. itu kan kita menganggap guru, ya kan, guru. Istilahnya kayak aku ke Mas Dedi nih, aku pasti nganggapnya guru. Maksudnya Jangan. maksudnya Tidak. Jangan dong. ya maksudnya Tunggu saya buka online trading dulu. Ya kami nganggap beliau tuh guru gitu Guru. kan, karena istilahnya motivator sahabat yang baik gitu kan. hatinya gitu kan, sahabat super yang baik hatinya, siapa yang enggak? Nanti Mas Dedi bilang enggak lagi. Emang. Oke lah, saya mencoba menaruh ada di tempat kalian ya. Oke, boleh deketan sama mic-nya. Ya. Ini nggak akan nipu mic-nya. Kalau dekat pasti hasilnya lebih baik. Iya, oke. Majuin aja kursinya juga. Iya. Oke, oke. Oke, jadi ditanya bisnisnya apa, terus Anda masuk. Iya, aku jawab dong. Oh iya Bu, kami bisnis ini gitu Skincare. kan. Skincare dan rumah cantik. Tapi awalnya dia nanya bisnis aku yang udah jalan, yaitu Kanemoti Japan Omiyage. Aku bilang, Bu, Apa itu? kayak aku jual souvenir Jepang karena kan masihnya dulu buruh pabrik di Jepang. Jadi dia tuh suka yang kayak berbau Jepang. Akhirnya kita bikin kayak sablonan kaos Jepang, Oke. terus mug Jepang. Buruh pabrik dulu di Jepang. Iya, buruh Iya, pabrik. dulu saya kerja di salah satu perusahaan kecil di Jepang, Om Ded. Tapi pulang kaya raya. Ya Iya, enggak juga kita sih, kan berproses kan. Proses ya. Terus sekarang habis lagi Habis ditipu. lagi. Habis lagi ini. Tapi nggak semuanya dong. Iya, kalau Justru minus Om. Karena setoran di bank tetap jalan Om. setoran, jadi ada cerita di balik pinjaman. Waduh, gimana sih ini ribet-ribet banget. Iya. Oke, jadi kalian ditanya bisnisnya apa? Iya, aku souvenir jelasin. Jepang. Pada saat itu nggak ada Masinyo, aku yang ditelepon. Iya. Aku yang ditelepon, terus aku bilang, iya udah jalan. Sorry, saya nanya, maaf banget Syarah. Iya. Kamu nih sedih ya? Mau nangis kamu? Kenapa? Nggak, serius, kenapa? Enggak, saya merasa menyesal aja ngangkat teleponnya di tanggal itu gitu, jadi Ngangkat telepon istri Mario Teguh. jadi Enggak, ini istrinya Mario Teguh. demi Allah saya tuh kayak ngerasa bersalah aja sama suamiku gitu, sama Masinyo yang emang ngajarin aku rendah hati, sederhana. Kayak jadi kayak gini gitu loh. Itu loh Mas Ded, aku berusaha nahan untuk nggak nangis. Tapi kalau Mas Dedi suruh aku cerita ini kayak nggak kuat gitu loh. Karena aku benar-benar inget tanggal kejadian ini terjadi. Itu aja. Jadi penyesalan aku di situ. Kalau aku inget tanggal 13, aku benci banget dengan tanggal itu saat itu. Aduh, oke. Mas, aku izin minum Iya, ya. iya. Sorry ya, saya tadi bukan ketawa-tawa ngeledekin kalian, tapi maksudnya karena keadaannya aneh Iya, gitu, iya. kejadiannya Iya, aneh. Kami gitu paham kan. kok Mas Iya. Dedi. Heeh. Tapi ini ternyata sampai seperti ini ya. Nah, Syarah, sorry ya saya lanjut ya Syarah ya. Oke. Maaf ya, maaf. I don't really mean to make you cry, tapi sorry. Saya kayaknya paham deh, ditanya bisnisnya apa dan sebagainya. Lalu gimana caranya diminta duit kalau bukan brand Gini. ambassador? Gini, tanggal 13 itu kan dia ngajakin kita ketemu. Pada saat itu aku bilang, itu aku nggak bisa cepet-cepet karena emang hari ini aku ke Jakarta tapi ke Gias gitu. Ada salah satu acara di Jakarta, aku datang. Nah terus dia tetap, aku rumahnya di situ kok. Jadi intinya dia maksa buat ketemu. Dengan aku udah bilang, Bu kayak aku telat deh, soalnya aku masih di sini gini-gini gitu. Tapi nggak apa-apa kok, kita rumahnya di situ. Akhirnya kita baru ketemu tuh kayak abis maghrib mau ke Isa gitu deh. Aku lupa jamnya jam berapa. Nah terus beliau tuh bilang bahwa yuk ini yang bikin saya kesentuh. Omongan beliau yang ini yang bikin saya kesentuh. Kami punya 33 juta followers. Kami ingin ini bermanfaat karena usia beliau sudah tidak muda lagi. Kami pengen followersnya ini menjadi manfaat untuk banyak orang. Nah itu kan aku nyes gitu loh. Seusia beliau yang menurut kami harusnya udah pensiun, beliau masih bisa ngomong kayak gitu. Gitu. Itu yang bikin kami tergugah untuk yang oh niatnya baik ya beliau untuk memakai followersnya ini yang katanya beliau, mereka selalu doktrin kita dengan 33 juta Dari orang. mana 33 juta? Katanya dari jumlah Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, aku juga nggak tahu. Pokoknya dari itu semua. Pokoknya itu semua. Iya.
Katanya totalnya 33 juta. Akhirnya kita saat itu ya, karena kita tahu ya Om Ded, kita tuh nggak ada uang lagi. Kita udah nggak ada uang karena udah habis-habisan di trading. Kita udah nggak ada uang, tiba-tiba kita disuruh datang lagi tanggal 15. Itu ada bukti chatnya. Ada bukti chatnya, kamu udah sampai besok datang kan gitu-gitu. Pokoknya intinya ada chatnya semuanya rapi, tersusun rapi. Akhirnya kita datang tanggal 15. Nah, yang bikin kita makin percaya, beliau tuh kayak nulis di satu papan. Suami beliau, Bapak motivator Indonesia, itu menulis di satu papan cara membesarkan networking Kanemochi, rumah cantik Kanemochi, yang aku bilang salon kecantikan. Jadi udah dipersiapkan nih. Ya wallahu alam, tapi yang jelas papan itu udah ada, Stabilo udah ada, Oke. Spidol udah ada gitu. Jadi bukan Stabilo, Spidol sudah ada. Jadi ya menurut saya sih sudah dipersiapkan ya, Iya, karena dari pasti. awal kita nggak tahu bakal ada papan itu. Iya, kita pun juga nggak, ya istilahnya datang ke situ ya cuma diundang datang, Ya dan itu kayak ruangan umum di sebuah hotel ya, Om Ded, kayak di ruangan kayak gini gitu kan, tapi itu untuk umum tamu hotel, dan entah gimana caranya di situ ada papan tulis sama itu gitu kan. Nah, berarti emang udah bisnis roomnya di hotel gitu Iya. lah ya. Iya. Oke. Tapi setelah itu ketika kita ke situ, kita tahu di situ tempat umum sebenarnya, Oke. Iya. tapi Untuk dijadikan tempat umum. untuk kita ngobrol, dan ada papan tulisnya di situ. Berarti kan papan tulisnya memang sengaja dia bawa, dia siapin ke situ. Ketika Iya. kita datang, dia langsung presentasi. Iya. Karena sebenarnya nggak ada papan tulis di situ, Iya, itu tempat pasti. umum. Nggak Iya. ada. Nah itu beliau tuh kayak nulis strategi network online, network ini, And ini. dan kalian percaya itu. Iya, kita Oke. percaya itu karena Sorry saya potong lagi. Tapi dia bukan brand ambassador. Ya? bukan. Dia minta 15% komisi dalam MOU jelas. Tadinya mau masuk ke PT. susunan PT kami, terus saya nggak mau. Kalau masuk PT, wah ribet urusannya. Kecuali memang dia beli saham kita, oke dia masuk. Nah ini kan cuman kerja sama aja, dia mau masuk PT, ya kita pun nggak mau kan Iya, gitu. Dia nggak chip in, dia mau minta Iya. golden share aja gitu Iya, intinya. iya. Oke, Gitu. kalian nggak mau. Nggak mau Kok pada bisa saat keluar duit 5 miliar? belum sampai situ. Belum. Masih lama. Terus pas itu tanggal 15, nah kita udah dijelasin kayak gitu, pasti kan kita juga pulang dalam keadaan kayak aduh kita tapi Terngiang-ngiang nggak gitu kan. terngiang-ngiang, tapi Wah, nggak ini- ada duit, tapi terngiang-ngiang, tapi nggak ada duit. Nah, aku bilang gini, Bu, nanti kita konfirmasi lagi, berarti ya nanti deh kita konfirmasi. Dia nawarin lagi. Kebetulan tanggal 17 saya di Bangun Jiwo. Saya mau ke Bangun Jiwo Selasa atau Kamis. Ada itu chatnya. Saya kalau tanggal pastinya khawatir Ya, salah ya, ya. Tapi ya. intinya saya ada di Bangun salah satu villa dia di Bandung. Saya ada di sana. Oh ya udah Bu, kalau emang kayak gitu ya udah di sana aja ketemuannya. Terus dia bilang kan mau hari ini apa hari ini. Jadi dia itu lagi apa sih kayak nyuruh nge-push lagi. Terus dia itu nelponin aku untuk bawa apa sih saham apa sih? Laporan Laporan keuangan. keuangan. lah. Laporan keuangan, oke. Betul. Iya. Laporan keuangan. Kalau dia brand ambassador ngapain minta laporan keuangan? Iya sih. Iya. Betul. Ngapain? Ngapain? Terus pas itu kita datang ya kita dengan polosnya kita printin tuh laporan keuangan perusahaan kita. Shit. Kita printin terus ya udah Bu, dia bilang lagi intinya pengen memanfaatkan followers ini jadi manfaat buat banyak orang, jadi Itu berkah. laporan keuangan ada NDA-nya ngasih ke dia. NDA. Non disclosure, rahasia gitu enggak? Oh, Cuma iya. ngasih aja. Iya, kita kasih ke dia, ya dia sekarang punya Laporan keuangan Oh, kalian iya. berarti. Punya. Oke, terus. Ya. Terus pas itu abis kita datang ya udah, terus dia pulang itu langsung nelfon masihnya minta 18 miliar. Nah, Demi Tuhan yang Maha Kuasa. 18 miliar. 18 miliar. Karena dia tuh selalu ngiming-ngimingnya gini, kamu lihat deh, Billions Group itu sampai ditutupnya, saking gedenya dipegang oleh Pak MT. Demi Apa, Tuhan. gimana? Apa? Billions Group Net 89 Trading, Yang trading Ah. tadi. saking gedenya ditutup sampai ditutup ketahuan polisi gitu, maksudnya karena saking gedenya komunitasnya dia. Karena dia Iya, jadi dia minta 18M untuk ngegedein Kanemochi. Karena dia ngegedein tuh dengan networking ya. networking yang tadi dia bilang, misalnya aku kan punya salon kecantikan di Bogor sama Karawang. Iya, iya. Dia mau bikin itu seluruh Indonesia, dan tanggal 15 itu di papan udah ada. Udah dia bentuk tuh Kayak tulisan. dibikin franchise lah, Franchise. bahasa sederhananya. Bahasa sederhananya franchise. Berarti dia minta 15 miliar untuk 18 miliar jangan dikurangi Om Ded. 18 miliar untuk Ya untuk bayar Franchise kerjasamanya itu doang supaya itu. ada ribuan cabang se-Indonesia. bikin franchise. Franchise Rumah Cantik Kanemochi. Bukan untuk bikin franchise-nya, jadi ngasih ke dia Buat ada cabang di mana-mana. untuk dia kasih konsultasi ke kita. 18 miliar. Iya. Iya.
Dan dia Untuk konsultasi 18 bukan, miliar. bukan. Maksudnya dia tuh nanti cabang di mana-mana ada gitu loh. Maksudnya Enggak, untuk buka cabangnya kan, kalau buka cabang kan butuh networking-nya, modal. network- Iya, networking tetap ketika buka satu cabang kan kita ngeluarin uang lagi. Jadi itu bayar Oh, ke Iya dong, berarti untuk konsultasinya iya, 18 konsultasinya miliar. aja. Iya. Iya betul begitu. Wow. Makanya kita langsung mundur teratur. Kita Terus mundur dia- teratur, dia nelfon lagi. Ngobrol-ngobrol lagi turun jadi 8 miliar, ya kan? Turun. Ngobrol kita juga 8 miliar Bin, masih nggak kuat nih. Catet nih. Harga gua kemurahan. Mas Dedi nanti jangan ketawa lagi, kenapa sih? Saya nggak ketawa, saya merasa bodoh. Kita tolol banget kalau Iya Mas Dedi. memang, cuma saya merasa bodoh jadinya 18 miliar. Iya, pertama minta 18 miliar. Itu Mundur ditelepon. Mundur dong. lah. Duit dari mana? Pernah Buruh lihat pabrik aja di belum? Jepang? Terus Pernah lihat aja belum pernah? kebayang aja belum Iya, istilahnya. oke. Terus Terus Turun. ngobrol-ngobrol lagi jadi 8 miliar. Tetap Itu kita entar nggak dulu, kuat biar juga. tahu Mas Dedi. Nelfon ngobrolnya itu dia bilang mau ngobrol. Kita nggak tahu apa-apa, kita ditelepon lagi. Jadi dia tahu kita mundur, dia nelfon lagi. dikejar lah intinya Dikejar, ya. Oke. dikejar. Turun ke 8 miliar. 8 miliar. Oke. Tetap Nggak mau nggak juga. Nggak mau, nggak sanggup. Nggak ada uangnya segitu Oke. banyak. Turun 5 miliar. Mundur Turun 5 lagi kita. miliar. Nggak Mundur sanggup. lagi. Ini padahal belum, kalau buka cabang keluar duit lagi dan Pasti. sebagainya. Ya pasti. Ya, pastilah ada Tapi dia gitu-gituannya, selalu ya. mengiming-iming kita bahwa kita akan dapat uang dari orang yang buka cabang kita. Ya karena franchise Iya, kan. Ya, oke. iya, gitu. Nah, Oke. turun 5 miliar, kita mundur lagi. Sampai dia ngejar lagi. Ya udah deh, katanya dicicil aja 40 kali. Bahasa dia. Wah, kita pikir kan malaikat tak bersayap. 5 miliar dicicil 40 selama kali. 5 tahun lah lebih kurang atau 40 kali itu Om Oh, Anda Ded. pasti berpikirnya nggak mungkin nipu-nipu juga kan? Iya, Dicicil. karena dicicil. Oke. 40 kali. Tetapi pada kenyataannya dia minta DP. Dia nelfon nih, suruh dia ngirimin kayak apa sih? Pointers. Pointers. Kita yang suruh ngisi. Jadi dia nggak mau duluan. Jadi seolah-olah kita yang ngisi, kalau dilihat dari chat WhatsApp itu seolah-olah Kita kita yang ngisi. mau. Padahal by telepon dia udah setting agar kita ngisi Ngisi sesuai itu. Sesuai yang diomongin di telepon. Oke, jadi seakan-akan kalian yang minta maksudnya. Yes. Oke, lalu Oke. Lalu ya udah kita isi sesuai telepon ya. yang dia omongin. Ya. Ya udah kita isi dengan polosnya kan. Itu awal dari kita nolak sebenarnya. Ya udah kan kita mikir kalau nyicil nggak mungkin nipu kayak Om Ded gitu Iya, kan. Kalau Ternyata nyicil kan ada proses nih. Ya, iya ada proses. betul, ada Dia pun proses juga. dia pun menjanjikan pada saat udah terjadi nanti MOU dan sebagainya, ya dia mau langsung kerja. Ibaratnya langsung yuk kita bikin acara di hotel di mana. Udah ini belum sampai situ, masih banyak lagi. Oke. Oke, itu terjadi telepon tanggal 18. Nah, kita udah mau mundur lagi nih. Ini belum jadi nih, tanggal 18 Agustus belum jadi. Kita mau mundur lagi ya. Iya. Kita udah nggak ngabarin dia. Tapi tiap hari tuh ada chat, ya nanya kesehatan, ya nanya apa, ya pokoknya intinya ditanyain lah. Nah, akhirnya ya udah tanggal 26, nih puncaknya ulang tahunku. Aduh, aku sedih banget deh kalau ingat itu. Iya, 26 Agustus tuh dia chat yang bikin kita tuh mau nggak jadi. Katanya gini, selamat siang Bu Syara, saya dapat telepon Bapak MT, boleh dibaca nggak chatnya? Nih. Biar nggak salah ya. Ini puncaknya banget. Ini chatnya udah banyak banget, jadi kayak harus nunggu dulu, harus di scroll Di ke atas. bintang. Kenapa nggak di capture? Udah di capture sama staffku, tapi dia kayak nggak tahu di yang mana karena banyak banget buktinya. Ya udah intinya aja deh. Ya, intinya pokoknya dia diundang oleh tim manga Jepang untuk ya kita mikir sama-sama Jepang kan untuk menghadiri acara apa-apa yang akan diputar 11 negara. Dan bayangin kalau kita launching Kanemochi Beauty di sana. Wah, kita mikirnya kan 11 negara. Om Ded nggak main-main loh. 11 negara gitu. Kita mikirnya ya udahlah, anggaplah bukan 11 negara, berarti se-Indonesia aja kan pasti kena. Kalau kita bukannya nggak tahu diri ya mikir 11 negara, bukan ya, tapi artinya kalau 11 negara aja dia berani ngomong begitu, apalagi Indonesia. Kan gitu logika sederhananya. Akhirnya disitulah kita mulai, iya Bu, maaf ya, oke aku Selasa ke sana gitu-gitu. Pokoknya aku langsung chat kayak gitu. Karena dia duluan chat aku. Itu murni aku di chat sama dia. Terus duitnya gimana? Nah, terus tanggal kita ketemulah tanggal 30. Nah, 30 ini mungkin takut aku nggak jadi di chat lagi, bilang udah banyak yang mau nih reseller.
Oke, kita bilang oke Bu, aku lagi di jalan 40 menit lagi sampai gitu, aku bilang gitu. Nah tanggal 30, nah ini mulai dia suruh kita tanda tangan. Pas kita datang, nah kita komplain. Gimana komplain kita? Pada hari itu kan tanggal 30 ya Om Ded ya. Tapi di surat MOU-nya tuh tertulis tanggal 18 Agustus. Nah kita tanya kan, Bu kok tanggal 18 Agustus gitu kan. Nggak apa-apa, ini formalitas aja. Ya nggak ada Nggak urusannya terima. juga sih istilahnya gitu kan. Ya khawatirnya nanti pembayaran di depannya juga dimajuin kan Maju. gitu. Pikiran kami pada saat itu. Makanya kita nanya, kok tanggal 18? Nggak apa-apa buat formalitas aja gitu kan. Oh ya udah. Terus pas di terakhir yang tanda tangan pun kok bukan Mario Teguh. Kok Lina Teguh? Ya saya di sini sebagai manajer dan co-foundernya gitu Co-founder kan. MTSC. MTSC Mario Teguh Super gitu Club. kan. Nah, kita berpikirnya oh gitu, ya udah deh gitu kan. Ya, kita kan tapi dalam hati kita, kemauan kita ya kan kontrak kerjasama dengan Mario Teguh dong, Iya. gitu kan, bukan sama Linanya gitu Iya. kan. Gitu. Nah, tapi ya itu tadi kita menganggap beliau itu benar-benar guru ya pada saat itu. Ya udah deh. Malaikat tak bersayap. Kita selalu ngalah gitu kan. Oke, tanggal 30 ditulis tanggal 18 segala macam. Udah deh. Udah selesai Dan deh. kita nggak gitu. disuruh baca kontrak. Suruh Ya. tanda tangan doang. Udah formalitas lah gitu kan. Gitu. Yang dia jelasin di situ nanti pembayarannya sama seperti yang kemarin di telepon gitu kan infonya. Oh ya 50 udah. kali itu. Berarti DP 1 miliar tiap bulan 100 juta tuh gitu kan. Ya udah deh, udah selesai tanda tangan. Nah, singkat cerita pada tanggal 15 Agustus September tuh kita Enggak, ditagih. kamu masuk uang dulu 1 miliar. Udah, jangan tadi kemana-mana. udah. Kan udah DP 1 miliar kan. Nah, pada tanggal 15 September itu kita udah ditagih pembayaran yang 100 jutanya. Terus saya komplain dong, itu yang nagih asistennya. Nah, kan harusnya tanggal 30 kan. Ya, Iya. kita bilangnya, "Pak, kan kita tanggal 30. Kenapa ini tanggal 15 udah ditagih?" Tidak, Pak, sesuai yang ada di kontrak. Ya, di Loh, situ kita udah curiga. di kontrak kan harusnya juga 1 bulan kemudian. Enggak, Pak, di kontrak kita tulis tanggal 15. Loh, kemarin kita udah komplain katanya formalitas. Heeh. Tapi kenapa sekarang ditagih? Ya. Gitu Jadi kan? 15 hari itu udah masuk 1,1 miliar. Oke. Mau nggak mau kita ya udah ngalah, Ya. bayar lagi tuh 100 juta tuh. Nah, duitnya sampai berapa duit keluarnya? Kita 1,6 ditambah ada hampir Web store. 100 juta untuk bayar Web web store. Yang sampai saat ini web store-nya pun nggak jadi. Berarti sudah 1,7 miliar. Ya, Iya. tapi banyak pengeluaran lain di luar itu. Contoh? Kayak dia nyuruh kita untuk beli tiket first class. Kita yang beli. Kita disuruh branding keliling dunia Om Ded. Iya, tapi kita yang bayar. Anda yang beliin dia tiket first Demi class. Tuhan yang Maha Iya. Kuasa. Itu ada buktinya Traveloka. Hah? Iya. Buat dia jalan? Ya, karena katanya gini, dia selalu, jadi gini, di dalam cerita doktrinnya dia selalu ngirimin ada 12 artis lebih yang dia saya tidak tanya, dia telah selalu kirim. Hah? Kayak artis misalnya ini Sebut aja artis. Jangan. jangan. Udah pokoknya ada artis deh Artis gitu kan. disebut. Jadi kayak artis A nih, misalnya artis Ya, oke lah. SY juga nih artis namanya SY ya. Sekarang Syahrini. sudah nih. Gue nggak tahu, Ya saya udah. nanya. Pokoknya saya mah SY aja ya. Iya. Dia tuh kayak ngirimin 8 foto artis itu, yang satu tagnya di misalnya di Korea, yang satu Singapura, satu mana. Kamu lihat deh foto pesawat yang sama, tapi di tagnya bertahun-tahun beda. Ini sampai 8 kali. Oke, saya cuman oh ya udah gitu kan. Terus ntar dia ngirim lagi artis beda lagi nih, artis lain yang inisial M. Apa maksudnya nggak ngerti saya? Ya itu buat doktrin kita biar mau nurutin dia naik first class. Siapa yang naik first class? Bu L T, istri beliau. Jadi saya, Mbak Syarah, MT dan LT. ini kita disuruh bareng-bareng ke Eropa, ke Anda juga naik first class? Amerika. Kita Iya. pun disuruh naik. Kita sampai Betul. ada saya sebutin artis, saya seneng banget waktu itu lihat di storynya, boleh sebut ya. Aku bilang gini, Bu, kalau namanya, karena itu aku yang nyebut ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau itu kan aku chat pribadi. Iya. Bu, kalau namanya sama Kak Cinta Laura nih naik ekonomi, aku gituin kan. Terus dia bilang, karena dia sering naik first class. Terus saking dia doktrin aku. Biar kita mau naik first class. Untuk naik first Karena dia class. sering naik first class, mesti kok gimana? Maksud aku gini, kami saking gak maunya naik first class, kami Karena tuh mahal ya. karena mahal. Nggak maunya tuh ya. Nggak mau tuh karena mahal. Dan gini kan, ketika kita beli kan bukan hanya tiket pesawat, tapi tur. Nggak apa lu namanya Cinta Laura kenapa? Iya, saya bilang begitu. Kaluna aja masih naik ekonomi udah hebat. Maksud saya ngomong begitu, maksudnya saya ngomong begitu ke beliau. Terus dia bilang gini, enggak, karena dia udah sering naik first class. Jadi Makanya kayak naik ekonomi. iya.
Katanya begitu. Jadi intinya biar saya mau naik first class, padahal saya udah bilang seorang Cinta Laura yang saya kagumi gitu dan Luna Maya aja, kalau Luna itu naik ekonomi gitu loh. Nggak malu. Naik ekonomi pun nggak malu. Terus gitu dia kan. bilang gini, kalau mereka naik ekonomi pun di booking satu pesawat. Palamu. Wallahi ta'ala, dia jawab kayak gitu, saya nggak Ya bohong. enggak, bukan palamu. Gitu. PA. Saya ini saya ya jujur ya, saya kalau keluar kota atau keluar negeri kemana-mana lah, mau ke Amerika, Paris, Hong Kong, Singapura, sebutin aja lah saya kemana. Saya tuh beli business class, saya pakainya business class, ya, dengan alasan badan saya tuh gede. Dan kaki saya tuh tumbuhnya tingginya tuh 185. Bukan karena biar diposting 10 kali kan? Bukan, bukan. Jadi kalau saya naik ekonomi, nyampe Amerika kaku. Gitu. Karena udah di badannya besar. Karena badan segede gini, tempel-tempelan sama orang samping. Makanya saya selalu pakai bisnis. Saya seumur hidup gak pernah naik first class loh. Ya, itu dia doktrin kita untuk Iya. naik itu. Nah ini biar orang tahu ya, saya seumur hidup gak pernah naik first class. Karena menurut saya gak worth it. Karena bisnis aja udah bisa tidur. Udah enak, udah bisa tidur. Kalau ke Amerika gitu naik bisnis aja udah bisa tidur. Gak pernah naik first class juga. Ya, apalagi kita kan naik ekonomi. Makanya pas beliau ngomong kayak gitu, aku selalu nyari pembelaan. Kayak aku misalnya lihat artis naik ekonomi dengan PD-nya, dan aku tahu dia artis besar kayak Kak Luna gitu. Ya aku gituin makanya. Terus jawabannya ya kayak tadi, dia sewa satu pesawat katanya. Enggak. Ya itu kan aku nggak tahu. Enggak, orang gua kenal Luna kok. Enggak. Gitu. Dia naik ekonomi karena bisnisnya habis. Tapi bukan karena itu kan sewa sepesawat. Enggak, dari mana sewa pesawat? Dari Hong Kong sewa pesawat. Enggak ada sewa pesawat begituan. Jadi kita selalu didoktrin Ya untuk didoktrinnya seperti Iya. itu. Iya. Nah ini udah gak masuk akal. Kalau harus beliin tiket first class mah udah gak masuk akal. Iya, terus suruh ke Eropa tuh banyak negara. Terus kalian nemenin dia jalan-jalan. Bukan, terus kita Iya. suruh ke New York Fashion Week. Itu tanggal 30 tanda tangan, tanggal 31 suruh ke New York Fashion Week. Ngapain? Katanya branding apa gitu. Terus saya kan nggak nurutin, dia sampai ngirimin harga. Ini pasang billboard di sini tuh sekian ratus. Dia sampai ada nyebutin artis inisial K gitu kan. Katanya nih dia biar nggak dibully lagi, dia pasang foto di sana. Nggak ngerti deh. Itu dari Agustus saya udah didoktrin, dari setelah ditertangan. Jadi udah terlanjur. Jadi kamu beli tiket first class? Beli. Ada bukti Insya Allah. transfernya. Berapa dan duit? itu Hampir 400, Hampir 400 330 lebih, lupa deh. dan itu untuk beli tiket itu kami sampai jual, Jual mobil mobil kesayangan kami. Buat istilahnya nurutin maunya mereka. Kamu jual mobil kesayangan kamu cuman buat beliin dia tiket Karena first kata class. dia gini, nanti kamu akan balik lagi punya uang banyak, terus itu kamu bisa beli lagi mobilnya dengan tahun yang lebih muda. Karena kan kita beli udah lama. Maksudnya kita dari dulu punya mobil itu kan karena kita kan di Karawang, orang kampung. Kalau ke Jakarta kan macet. Jadi Maksudnya jauh. totalnya udah berapa deh? Ya kalau kerugian kita hampir 5M, dengan kerugian produk dan sebagainya hampir 5M lebih malah. Tapi kalau uang yang masuk ke rekening dia itu tidak sampai segitu, 1,7-an. Ini tambah-tambah harus beli tiket dan Iya. teman-temannya. Terus, Sampai kalian pergi tapi kan ke sono kan? Iya. Pergi ke sono ngapain nemenin? Enggak jadi pergi. Gini, Kita cancel. Kayak cancel tapi baru 3 hari sebelum berangkat. Nah, tiketnya katanya udah beli. Ya kita cancel Udah, ke kita Traveloka. minta refund meskipun Minta refund, dipotong tapi tetap lumayan banyak. karena 3 hari sebelum berangkat kan. Oke. Karena sebelum berangkat itu kan kita istilahnya pengen tahu nih udah jalan lebih kurang 7 bulan ya Om Nggak Det ya. posting-posting. Nggak posting, nggak ada istilahnya nggak Networking ada yang value yang dia janjikan ke kita tuh Iya, nggak ada tuh. Nggak ada. Akhirnya kita istilahnya apa sih value yang lu mau berdirikan gitu kan? Akhirnya kita istilahnya paling gampang di pemikiran kita lu posting deh. Iya. Coba ada Tapi impactnya bukannya nggak ke kita. katanya beliau dia nggak pernah ikut bisnis kalian karena bikin perjanjian. Ya kalau nggak sama bikin kalian. bisnis kita ngapain kerja sama Lina Teguh? Kan itu logikanya. Ya kita orang kampung tapi ya juga nggak sampai kayak gitu bodohnya kali. Makanya di Om Det. press conference-nya mereka tuh Mario nggak ada di dalam bisnis ini, itu kan? Nah logika sederhananya ngapain kita bayar seorang Lina Susanto semahal itu? Oke. Tapi kan yang Anda kejar kan MT-nya. Betul. Iya. Tapi kan yang tanda tangan bukan dia. Ya Betul. karena dari awal ada kita punya banyak kerja, foto, bukti dia selalu ada, dia tidak pernah miss Tapi kan dalam tidak ada pertemuan.
chat untuk bisnisnya Ada kok, kata Ada. siapa? dengan MT-nya. Ada banyak. Kita ada di grup Bahkan juga. karyawan kami sendiri chatan sama Pak MT. Karyawan kami menjadi saksi tuh di kantor. Katanya setiap kali ketemu kalian katanya dia cuma jemput istrinya aja. Menjemput gimana orang? Terus kalau yang nulis di papan gimana editan? Panggil aja semua tim tim IT ahli untuk Nah, cek ini laporan keabsahan. ke polisinya gimana? Polisi nerima nggak karena tanda tangan kontrak? Langsung diterima. Itu luar biasanya polisi. Kita baru datang kasih semua bukti, itu nggak nyampe 1 jam, itu langsung luar biasa. Dia bilang ini Polisi bilang apa? ya itu penipuan Ya, dan penggelapan. unsurnya udah masuk Unsurnya gitu kan. masuk. Unsurnya masuk. Masuk. Makanya laporan kita pun diterima Om Ded. Kalau misalnya laporan kita nggak diterima ya kita pun juga nggak berani bicara seperti ini Iya. kan gitu. Nggak berani. Jadi makanya di press conference Pak MT bilang itu hanya jemput istrinya, itu gimana urusannya? Ya istilahnya logika sederhananya nih, kita mau ngeluarin uang, istilahnya mau ngeluarin uang 5 miliar nih untuk kontrak ya, untuk bayar Lina Susanto, ya mohon maaf Lina Susanto itu siapa? Dan yang dia gadang-gadang atau bujuk rayu ke kita Kan 33 juta. juta followers itu kan Mario Teguh. Iya. Ya, Di pasti surat bukan- kontraknya ya, pun juga tertulis MTSG. yang pasti bukan temannya Cinta Laura sih. Ya Ya. bukan. Aku jadi sebut Kak Cinta Laura di sini, aku malu deh. Nggak apa-apa. Gitu. Ya banyak sih Om Ded kayak Alasannya dia nggak posting apa? Kalau posting tuh kan bukan brand ambassador ya. Postingannya beda berarti. Postingan tentang enggak, bisnis. jadi gini, jadi awalnya tuh dia tuh janjian kita tuh ada di papan ya, kayak Zoom, nanti dia bakal ngarahin orang, istilahnya model-modelan kayak Billions Group lah. Ya, gua ngerti lah. Ngerti kan, Ya, networking. Ini networking. Networking business. bener-bener yang Networking business. orang kalau dia Zoom nanti kan ada yang ikut Ya, tiga mau ya, buka rumah cantik di misal di Medan, di nyari mana. franchiser, Franchiser. terus kayak cara kerjanya Itu. MLM. Iya, tapi cuman nyari karena dia tidak downliner melakukan dan itu, sebagainya. kita minta yang simple aja deh, lu posting dulu deh. Posting deh. Dan ternyata yang diposting pun apa? Bukan sesuai yang diperjanjikan. Apa itu? Ya dia posting kan emoji Japan Omiyage. Souvenir Jepang Sedangkan yang emang udah jalan. Beauty. Kita kan beauty, kita kan skincare, kita kan rumah cantik kan emoji. Tapi dia laporin kalian balik. Dia laporin nggak berdasar apa yang mau dia laporin? Itu laporan perdata Om Ded. Perdata. Perdata. Wah, perdata nggak kuat lah. Jadi Iya. dia tuh ngelaporin kita bukan ke Polda ya, tapi perdata. Dan itu Perdatanya lapor apa? Katanya PMH katanya. melawan hukum. Melawan. Apa yang melawan hukum? Dia perjanjian tanggal 30, kita tanggal 15 sudah transfer. Yang melawan hukum tuh siapa? Yang nggak networking siapa? 1 miliar. Saya juga pernah dilaporin. Pakai 12 pengacara saya dilaporin. Gitu makanya kita memang dilaporin secara perdata ya di Ya, PN Tapi Jakarta kita pun Selatan. akan daftar gugat. Mungkin kita dengan lawyer kita akan Nih gugat dapat balik info gitu ya, kan. saya nggak tahu nih dapat info nih dari tim. Katanya dia bilang skincare kalian ada belatung. Nah, ini yang paling lucu. Ada belatung ya. Ya, ini yang paling lucu ya. Kita Bukan kerjasama kan. belut ya, belut. Bukan. kan. Bukan. Kita Licin. pun udah klarifikasi Iya. berulang kali tentang belatung. Silakan Bu Om Deddy soalnya nggak nonton kali Iya. klarifikasinya. Iya. Ntar aku nangis lagi. Jangan deh. Jangan. Jadi tanggal apa namanya? Kan kita kerjasama Agustus. Ah. Nah, sebenarnya kalau ini bukan belatung ya, tapi aku cerita dulu. Ini omongan aku yang salah itu terjadi di bulan November, hampir akhir November. Itu aja dia udah nggak melakukan apapun. Nah, November ini tiba-tiba aku dapet chat dari orang gudangku. Ah. Ya, orang gudangku kan namanya anak-anak polos Iya, ya. Bu, ada belatung di skincare. Aku juga panik kan. Saking paniknya tuh chat aku kirimlah ke dia. Aku kirim ke dia tanpa aku make sure dulu bener nggak belatung. Nah abis aku kirim, aku ke gudang dong. Pada saat aku udah mulai agak santai, aku ke gudang ngecek, ternyata ini bukan belatung, kamu salah ngomong, ini rayap kardus. Aku bilang, dan logikanya nggak mungkin dong, gimana cara belatung masuk ke dalam skincare? Sedangkan botolnya kan ada wrapping Rayap kardusnya di mana? di dalam kardus. Di kardus. Oh, Jadi nggak di skincare. bukan Enggak. kan kayak gini kan pasti dikardusin tuh. Nah, kardusnya tuh dimakan rayap gitu Om Ded sebenarnya tuh. Iya. Jadi bukan belatung. Bahkan, terus itu aku sudah marahin. kita klarifikasi berulang kali. Nah ketika klarifikasi dia tetap gini, aku makin nggak, istilahnya nggak mau posting, nggak mau networking dan sebagainya. Oke, apa yang harus kita lakukan supaya ini Tetap selesai, jalan gitu tetap kan. jalan. Dia minta kita bayar salah satu pengacara, ya lumayan harganya 120 juta Ya. untuk apa sih retainer, Klarifikasi. klarifikasi untuk orang PT-nya dipanggil sampai kita nurutin tuh. Kita keluar uang lagi 120 juta. lagi tuh. Si pemilik pabrik untuk datang ke kantor lawyer dan membuat surat pernyataan itu Tapi nggak sudah ada apa-apa juga. nggak ada apa-apa Iya, juga. dan surat si apa namanya? Pemilik pabrik pun sudah memberikan surat pernyataan, Surat pernyataan bahwa
Dia kalau siap. ada apa-apa dengan skincare, misalkan ada yang pakai terus muka jadi rusak, dia siap bertanggung jawab karena dia yakin produk yang dia buat Aman. itu aman dan bagus gitu. Dan kami pun ya dia udah oke, ya kenapa Saya kita tuh masih ngertinya gini kan, nggak jual Trading lagi Mate gitu. 89 itu juga banyak korban dan banyak masalah. Iya, Ya. ratusan ribu orang. Kenapa kalian masih bisa percaya? Ya karena pada saat itu kan namanya dia bilang dia coaching, kita kan percaya aja. Kan aku bilang bahwa dia itu kita anggap sebagai guru. Itu tadi. Dan pada saat kita kerjasama itu tadi kan baru ditutup Om Ded. Jadi kita belum tahu korban-korban segala Iya. macam ceritanya, belum tahu. Karena Dan kalian disuruh bantuin dia bener? Iya, suruh bikin surat pernyataan. suruh bikin surat pernyataan bahwa dia memang di sana hanya coaching atau konsultan gitu, dan kontraknya udah habis. Dan itu draftnya semua dia yang bikin, kita cuma suruh tanda tangan. Dan akhir-akhir ini kita tahu bahwa ternyata dia bukan coaching juga di sana. Habis? Ya dia Founder. founder di sana ternyata. Oh. Gitu. Founder. Nah, oke, kita cut ya. Kita cut. Laporan polisi udah sampai mana? Katanya kalian kemarin baru preskon juga, bener? Iya, Iya, pers kita kemarin. saya selaku pelapor dan 3 orang saksi sudah dipanggil. Terus kita tinggal nunggu dari pihak penyidik mungkin untuk tambahan saksi-saksi lain ya. Oke. Mungkin pemilik pabrik bakal dipanggil juga Oke. kemungkinan Berarti gitu ini kan. pesannya ke polisi adalah coba dituntaskan semaksimal mungkin. Betul. Kan kalau di sini kita nggak bisa bilang siapa yang benar ya, Iya. karena Betul. tetap harus ada Betul. penyidikan ya. Betul. Tapi biarkan polisi menyidik dengan cepat benar apa tidaknya itu ya, supaya jelas permasalahannya seperti Iya. apa. Tapi yang kalian harapkan dulu apa? Sarah? Kamu apa? Ya kalau aku berharap ada keadilan di negeri ini supaya Duitnya balik, uangnya balik dan tidak ada korban setelah ini. Stop lah kayak gini gitu. Stop lah duitnya balik, gitu. pidana atau apa? Iya dong, jelas. Pidana, Iya, pidana. Karena ya ini pidana penjara loh maksudnya. iya, Oke. Optimis ini kalian bisa ngelawan beliau. optimis. Optimis karena kita tahu bahwa kebenaran itu, kita bicara kayak gini karena lawyer kita yang nguatin kita. Pak Jamal bilang taruh kebenaran di atas meja dan kita berjalan di atas kebenaran. Enggak. Ya itu yang kita yakini walaupun kita bukan siapa-siapa. Gitu. Kita percaya itu. Ya, oke. Saya paham lah ceritanya, kayaknya saya paham. Tapi ini satu sisi ya, ini satu sisi. Biarkan polisi nanti yang Ya. menyidik juga. Jadi Syara juga harus nunggu waktu juga kan Iya, untuk nyelidik juga. Biarkan polisi nanti menentukan seperti apa kasusnya selanjutnya gitu ya. Dan mudah-mudahan ya tadi bilang ini bukan masalah siapa ke siapa, tapi mudah-mudahan kalau ini benar dan sebagainya bisa diproses dengan jujur dan adil seadil-adilnya. Karena kalau begini kayaknya korbannya bukan kalian doang nih. Kayaknya korbannya banyak kalau benar. Iya. Ya mungkin korban-korban lain juga siapa tahu, kalau ada yang nggak tahu mungkin yang berani ngomong cuman kalian doang gitu kan ya. Tapi intinya kita ngedukung keadilan, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan nggak terjadi lagi hal seperti ini, karena kesian itu uang kumpul dari berapa lama ya. Iya. Dari kita zaman susah banget istilahnya, dari 2000 mungkin kita jualan Udah dari 10-15 tahun yang Iya. lalu. Dari istilahnya Kita saya dari zaman sekolah pun udah mulai jualan Om Ded. Berarti gitu duit kan. hampir Masihnya habis-habisan. ini Iya. dulu supir angkot. Jadi beliau itu memulai dari nol. Beliau kerja di kafe. Makanya kemarin ada satu perskon mereka bilang supir. Iya, kenapa kita bangga kok? Berarti duit hampir habis-habisan nih buat itu. Iya. Bukan habis lagi Om, minus Om. Minus sampai utang kami banyak. Gitu. Oke, ya mungkin kita minta bantuan dari kepolisian untuk menyelesaikan ini secepat-cepatnya dan seadil-adilnya. Saya nggak bisa bilang siapa yang benar, siapa yang salah, tapi polisi pasti akan bekerja Ya, kami yakin itu juga. dengan baik, karena polisi sekarang kan juga kan penuh dengan tuntutan, Ya, ya kan. Makanya jangan percaya begitu aja dengan motivator. ya. Iya. Itu Ini buat Itu pelajaran, udah teman-teman. pengalaman banget sih. pelajaran yang sangat berharga dan sangat mahal bagi kami Om Ded. Ya. Terus ini Om Ded, satu lagi kita mau pesen. Jangan suka ngehina orang. Dulu kita dihina, kita diinjek-injek, kita diam aja. Kalau sekarang kalau kamu hina saya, maaf, orang yang kamu hina ini makan pun kita yang bayarin. Setiap makan tidak pernah kamu keluar uang sedikit pun. Jadi jangan pernah hina orang yang sudah kasih kalian uang, sudah nurutin semua keinginan kalian. Apalagi yang kalian hina itu Masinyo, suami saya. Saya bangga sekali dengan suami saya.
Kenapa memang kalau dia supir nggak apa-apa kan Mas Ded? Dia cari uang halal kok, daripada menipu-menipu, mendingan supir. Tapi aku bangga. Kenapa? Punya suami buruh pabrik di Jepang, semua pasti akan bela kita. Tapi kerjanya luar biasa. Iya. Sinyo, thank you. Syara, Sama-sama, thank you. Mudah-mudahan ini cepat selesai ya. Ya, Saya doakan nih mudah-mudahan cepat selesai supaya keadilan bisa berjalan dengan baik dan benar, dan teman-teman di luar sana udah banyak lah penipuan-penipuan seperti ini. Kalau benar ini penipuan udah banyak, jadi belajar dari sana. Jangan sampai terulang lagi, dan ini jadi pelajaran yang luar biasa. Ya. Hati-hati, jangan terlalu percaya dengan omongan orang, jangan percaya dengan kontrak bisa diakalin dan sebagainya. Betul. Jadi hati-hati, jangan tergiur dengan mimpi-mimpi yang dikatakan oleh siapapun, itu jangan tergiur. Terima kasih, thank you. Mudah-mudahan ini cepat selesai ya. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Anyway, Kiswinar apa kabar? Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.